Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ramlah dengan NIM 602022020030 dari Prodi Ekonomi Syariah 1 semester 5. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial melakukan uji T, uji satu pihak yaitu pihak kiri dengan menggunakan aplikasi statistik. Baik, langsung saja, ini dia videonya. Sebelum saya menjelaskan tutorial melakukan uji T pihak kiri pada aplikasi statistik, terlebih dahulu saya akan menyinggung sedikit tentang uji T. Nah, uji T. Uji T merupakan salah satu jenis uji statistik parametrik yang digunakan untuk menguji signifikasi atau relevansi dalam satu atau dua kelompok sampel. Nah, fungsi dari uji T di sini yang pertama itu untuk mengetahui rata-rata suatu sampel, dan yang kedua untuk membandingkan rata-rata dua sampel, ada tidaknya perbedaan dari rata-rata tersebut. Terus spesifikasi dari uji T. Nah, data yang berskala ukur interval atau rasio. Terus data itu harus berdistribusi normal. Nah, terus mengenai ukuran sampel uji T ini kecil, yaitu lebih kecil atau sama dengan 30. Nah, jika lebih dari 30 maka namanya menjadi uji Z. Nah, selanjutnya jenis-jenis uji T. Ada uji satu pihak atau one tail test, terus ada uji dua pihak. Nah, kita tidak akan membahas uji dua pihak, tapi kita akan membahas uji satu pihak. Kebetulan video ini akan lebih condong kepada pihak kiri. Nah, uji satu pihak atau one tail test itu berfungsi atau digunakan untuk membandingkan rata-rata suatu sampel dengan nilai konstanta tertentu. Uji pihak kiri, karena video ini akan menjelaskan tentang uji pihak kiri. Nah, uji pihak kiri digunakan apabila hipotesis 0 atau H0-nya itu berbunyi lebih besar atau sama dengan, dan H1 berbunyi lebih kecil. Baik, langsung saja, ini dia contoh soalnya, contoh soal uji pihak kiri. Nah, pemilik laundry cepat kilat mengasumsikan bahwa kualitas jasa layanan laundry cepat kilat kepada konsumen paling sedikit 70%. Jika kita mengatakan paling sedikit, berarti paling sedikit 70% itu otomatis masih ada di atasnya 70%. Apakah itu 75 atau 85? Sehingga ini akan terkait dengan ini, lebih besar atau sama dengan. Jadi di sini kata-katanya paling sedikit, seperti itu. Nah, untuk membuktikan hal tersebut dilakukan penyebaran angket dengan mengambil sampel 25 orang konsumen untuk mengisi kuesioner dengan jujur. Jumlah pertanyaan ada 10, instrumen penelitian diberi skala 5 sangat baik, 4 baik, 3 cukup, 2 kurang baik, dan 1 sangat tidak baik, dengan taraf signifikan 5%. Nah, adapun data yang diperoleh setelah dilakukannya penyebaran angket, adapun data yang diperoleh itu seperti ini. Ada 25 sampel atau data. Nah, yang pertama harus dilakukan itu setelah datanya terkumpul, hal yang pertama harus dilakukan adalah menghitung nilai idealnya. Nilai ideal, rumus dari nilai ideal itu banyaknya pertanyaan. Tadi banyaknya pertanyaan itu ada 10. Terus banyaknya skala instrumen. Nah, banyaknya skala instrumen itu ada 5 kan? 1, 2, 3, 4, dan 5. Terus jumlah responden. Nah, jumlah responden itu ada 25 orang. Sehingga nilai idealnya itu 10 dikali 5 dikali 25 sama dengan 1250. Nah, rata-rata idealnya ini adalah
1250 dibagi N atau dibagi 25. Tadi kan N-nya 25. Ini N itu jumlah data atau sampelnya, sehingga menjadi sama dengan 50. Jadi seperti itu. Nah, tadi kan selanjutnya tadi kan di sini 70% ya. 70%. Nah, untuk menghitung rata-rata nilai ideal 70% dari rata-rata nilai idealnya itu sama dengan 0,7 atau 70% dikali 50, sehingga menghasilkan 35. Adapun hipotesis yang kita dapat buat pada kasus kali ini, berarti HO-nya itu kualitas jasa layanan laundry cepat kilat kepada konsumen lebih besar dari atau sama dengan 70% dari rata-rata nilai idealnya. Nah, itu H0-nya. Nah, H1 atau H alternatifnya bisa berbunyi kualitas jasa layanan laundry cepat kilat kepada konsumen laundry cepat kilat kurang dari 70% dari rata-rata nilai idealnya. Nah, jika nantinya setelah melakukan uji T pihak kiri, jika H0-nya diterima, maka kesimpulannya adalah ini. Tapi, jika H0-nya ditolak, otomatis H1 atau H alternatifnya yang diterima. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan memasuki prosedur pengerjaan dengan SPSS. Nah, sebelum kita masuk nih di aplikasi SPSS, hal yang perlu kita garis bawahi adalah hal yang akan kita bawa nanti di aplikasi SPSS-nya. Nah, yang pertama ini yang harus kita ambil adalah ini 35. Mengapa 35? Karena ini merupakan 70% dari rata-rata nilai idealnya. Nanti ada kok yang nanti 35 ini akan dimasukkan dalam salah satu hal yang ada di SPSS. Terus itu yang pertama, terus yang kedua ini datanya. Nah, datanya ini benar-benar harus diperhatikan, harus sesuai data di sini dengan data yang masuk di aplikasi SPSS nanti. Baik, langsung saja kita menuju atau beralih ke aplikasi SPSS. Nah, ini dia guys, tampilan aplikasi dari SPSS. Nah, datanya tadi sudah saya input, ini dia datanya. Nah, ini dia datanya, saya sudah input tadi, saya sudah masukkan ke dalam sini. Jadi untuk datanya itu kita masukkan di data view ya teman-teman, di data view di bagian sini. Kita klik di sini, terus setelah itu ketik datanya di data view. Terus kita berada lagi di variable view. Nah, ini. Nah, variabelnya di sini saya mau kasih text. Terus di sini saya mau kasih label kualitas jasa layanan, karena tadi kita itu soalnya itu membahas tentang kualitas jasa layanan, jadi saya ketik kualitas jasa layanan. Terus di sini kita ubah menjadi scale. Nah, udah itu aja yang perlu kita ubah. Jadi teman-teman perhatikan ya. Sini. Oke. Selanjutnya kita beralih ke di sini. Kita beralih ke analyze. Nah, untuk melakukan uji T dan uji T-nya itu pihak kiri, maka yang harus kita lakukan pertama itu kita masuk ke analyze. Udah itu kita pilih compare means. Nah, setelah kita memilih compare means akan muncul nih beberapa pilihan, beberapa option. Terus kita pilih one sample t-test. Oke, ini ya teman-teman, salah. Ini ya teman-teman. Nah, terus kita klik.
Nah, kita klik one sample t-test. Udah itu kita ke kualitas jasa layanan, kita pindahkan ke sini. Mengapa kualitas jasa layanan? Karena soal kita, variabel kita itu tadi berbunyi, variabel x itu berbunyi seperti itu. Terus kita isi test value. Nah, test value-nya ini tuh 35, teman-teman. Mengapa 35? Karena 70% dari nilai idealnya itu 35. Jadi patokan kita 35. Terus kita klik OK. Nah, ini dia hasilnya. Nah, selanjutnya ini dia hasil uji t-test kita, uji pihak kiri kita. Nah, yang pertama ini T ini merupakan T hitung ya. T hitung, nah T hitung di sini 5,255. Terus ini DF atau degree of freedom atau DB atau derajat kebebasan itu 24. Nah, di mana nih kita mendapatkan 24? Nah, 24 ini kita dapatkan dari 25 kurang 1 atau N kurang N1. Nah, derajat kebebasan inilah yang nantinya kita gunakan untuk mencari T-tabel. Untuk mencari, kan tadi T hitungnya kita udah dapatkan 5,255. Dan derajat kebebasannya itu 24. Nah, derajat kebebasan ini merupakan tolak ukur kita untuk bisa mencari T-tabel dengan menggunakan tabel distribusi T. Nih, seperti ini teman-teman, seperti yang di layar nih ya. Tadi kita melakukan uji satu pihak atau one tail test. Nah, untuk one tail test ini, maka ini ya, sebenarnya di sini salah ya teman-teman, harusnya di sini tuh cuma 0,05. Tapi kayaknya ini tipe deh. Nah, jadi untuk uji satu pihak kita ambil ini ya. Karena tadi mengapa kita menggunakan ini? Karena taraf signifikan tadi di soal itu 5%. Jadi kita ambil ini. Ya, ini ya teman-teman. Terus kita cari 24. Ini kita blok 24. Oke, 24 ya teman-teman, kita cari kelurusannya. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa T-tabel itu 1,711. Nah, setelah tadi kita telah melakukan uji pada aplikasi statistik dan menghitung dan mencari dan menghitung T-tabelnya juga, sekarang kita itu telah mendapatkan bahwa T hitung itu adalah 5,255, terus T-tabel itu 1,711. Tetapi ini adalah uji pihak kiri, jadi jika kita gambarkan grafiknya maka arcelannya itu akan tetap di sebelah kiri. Kalau misalnya kita gambarkan grafiknya ya, nah jadi jadi akan berubah menjadi min T-tabel, jadi sama dengan min 1,711. Nah, adapun kesimpulan dari uji pihak kiri itu, jika min T-tabel lebih kecil atau sama dengan T hitung, maka H0 atau HO diterima dan H1 atau H alternatif ditolak. Nah, jadi begini ya teman-teman, jika min T, jadi kita ini setelah hasil kita, maka min T-tabel sama dengan min 1,711 lebih kecil dibandingkan dengan T hitung sama dengan 5,255, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Jadi kesimpulannya yaitu karena min T-tabel sama dengan min 1,711 lebih kecil daripada T hitung sama dengan 5,255, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Maka dapat disimpulkan kualitas jasa layanan laundry cepat kilat kepada konsumen lebih dari 70% dari rata-rata nilai idealnya. Nah, itu tadi video mengenai tentang tutorial mengerjakan uji T pada aplikasi statistik. Terima kasih karena telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.